Sebetulnya peladang adalah pejuang kehidupan, peladang adalah pejuang kedaulatan pangan, dia bukan penjahat. Selamat datang di Air Show. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rai di Air Show. Kali ini seperti biasa saya akan menghadirkan seorang narasumber. Kita akan membahas tentang yang berhubungan lagi dengan peladang, karena memang aktivis yang satu ini berkutat dengan peladang, dan beliau juga merupakan aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Kalimantan Barat. Beliau adalah Hendrikus Adam. Pak Adam, apa kabar? Kabarnya baik, Pak Rai. Apa saja kesibukan saat ini masih di tengah pandemi COVID-19? Iya, saya kira di tengah pandemi ini kita tetap berusaha untuk beraktivitas ya, terutama tetapi tentu saja membatasi aktivitas di lapangan, terutama sejak awal Maret kemarin. Tapi dalam beberapa waktu terakhir sempat berkunjung ke beberapa komunitas ya, di Sanggau, kemudian di Sintang, dan juga di Kubu Raya terakhir di daerah Kampung Ampaning, Desa Sungai Enau. Apa saja yang ditemukan sejauh ini di sana? Iya, kalau di sana itu kan memang kedatangan ke komunitas itu lebih pada mengunjungi komunitas, kemudian menyampaikan paket dukungan pencegahan COVID-19 ya kepada masyarakat dalam bentuk masker, kemudian sabun, ada juga hand sanitizer ya. Sebagai bentuk dukungan kita terhadap inisiatif yang dilakukan masyarakat sebenarnya di komunitas untuk mencegah penyebaran COVID ya di di komunitas khususnya. Oke, baik. Kita langsung ke tema kita berkaitan dengan peladang. Kita lebih spesifik sesuai dengan kampanye yang sekarang ini juga dikampanyekan oleh Pak Adam, yaitu peladang bukan penjahat. Nah, Pak Adam ini dari Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat. Nah, beberapa waktu terakhir saya lihat banyak membuat pamflet-pamflet, brosur-brosur yang diedarkan di media sosial terkait peladang bukan penjahat. Kemudian ada juga tentang maklumat yang disoroti, khususnya di kepolisian daerah Kalimantan Barat, khusus mengenai pamflet mengenai peladang bukan penjahat. Apa sih yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan dari Persatuan Peladang terkait masalah perladangan ini sendiri, terutama yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan? Silakan. Iya, yang pertama saya kira kita penting mendudukkan pemahaman yang benar bahwa peladang itu hakikatnya adalah warga negara Indonesia, rakyat Indonesia yang tentu saja kemudian memiliki hak ya, yang penting kemudian mendapat perhatian serius terutama oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Nah, peladang dengan kegiatannya berladang merupakan usaha untuk mengupayakan pemenuhan hak asasi ya, hak dasar atas pangan. Dan kita tahu bahwa hak dasar atas pangan ini hak yang fundamental, di mana negara melalui pemerintah memiliki kewajiban asasi dalam menjamin pemenuhannya. Nah, karena itu praktik berladang yang dilakukan oleh masyarakat di komunitas sejatinya adalah usaha legal, karena di dalam undang-undang juga di konstitusi kita sudah memberikan penegasan soal itu. Misalnya di undang-undang PPLH misalnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya, yang memberikan pengecualian terkait dengan kearifan lokal dan praktik berladang ini
sedari awal yang dilakukan turun-temurun oleh dimulai dari leluhur masyarakat adat di komunitas sudah mempraktikkan dengan sangat bijak ya, dengan cara-cara yang arif. Nah, sehingga memang keberadaan peladang sudah semestinya mendapat dukungan. Karena itu kita juga menyebut bahwa peladang adalah pejuang kehidupan, peladang adalah pejuang kedaulatan pangan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya di Republik ini tidak ada petani, ya, tidak ada peladang yang mengusahakan pangan bagi kelangsungan hidup segenap komponen, terutama setidak-tidaknya misalnya dengan berladang masyarakat di komunitas itu bisa mengusahakan pemenuhan pangannya sendiri. Dan karena itu memang dalam situasi sekarang misalnya per tanggal 1 Juli 2020 kemarin kan kita juga misalnya diingatkan dengan momentum Hari Bayangkara ke 74 ya. Menurut kita temanya sangat menarik ya, Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Nah, artinya bahwa mandat untuk menciptakan suasana yang tertib ya, kondusif ini memang ada di ranah penegak hukum, tetapi kita sebagai bagian dari warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar apa yang menjadi tema besar dari Hari Bayangkara ini kemudian bisa terwujud. Karena apa? Karena kalau dia terwujud, ini artinya bahwa sebenarnya rakyat Indonesia dan rakyat Kalbar, dan di antara rakyat itu ada peladang, mestinya juga bisa menuai buah dari cita-cita itu, buah dari tema itu. Bagaimana kemudian kita bisa memahami bahwa ketika tema itu dimunculkan, artinya ketika situasi kondusif itu kan menghendaki juga agar upaya praktik berladang yang dilakukan oleh masyarakat di komunitas itu bisa juga dilakukan dengan rasa yang nyaman ya, rasa yang tanpa harus dihantui rasa takut ya. Karena hak atas rasa aman juga hak dasar yang menjadi tanggung jawab negara, pemerintah untuk memastikannya. Nah, dengan begitu ketika peladang merasa nyaman, merasa tanpa khawatir, tanpa takut, artinya praktik berladang juga bisa lebih produktif. Nah, meskipun memang belakangan ya kita setidak-tidaknya sejak di tahun ini kembali terbit maklumat yang ketiga setidak-tidaknya sejak tahun 2015, 2018 dan 2020 yang sebetulnya kemudian kita ngelihatnya itu agak kontradiktif ya dengan semangat dari tema Hari Bayangkara sendiri dalam kaitannya dengan hadirnya maklumat yang menjadi semacam teror kembali jadinya bagi peladang dalam melakukan usaha pemenuhan hak atas pangannya secara turun-temurun yang memang selama ini dilakukan oleh masyarakat di komunitas. Sejak maklumat keluar tahun 2015, ya. Apa yang dialami oleh para peladang di Kalimantan Barat? Apakah mereka ada yang berhenti berladang karena ketakutan? Ya. Apalagi beberapa waktu lalu juga kawan-kawan dari Persatuan Peladang menyoroti tentang bom air, waterbombing yang dilakukan sampai para peladang kesulitan untuk membuka lahan pertanian. Ya, jadi maklumat kepolisian yang diterbitkan pada saat itu di masa Kapolda Pak Arif kepala polisi daerah Kalimantan Barat di tahun 2015 tentang larangan membakar hutan, lahan dan kebun itu memang kemudian kalau kita lihat dari sisi isinya memang secara eksplisit tidak menyebutkan soal terminologi peladang di situ. Tetapi ada kalimat yang memang dilarang membakar untuk
tujuan apapun Intinya misalnya. generalisir Iya. semuanya ya, tidak ada Yang kecuali. memang kalau kita lihat praktik membersihkan lahan ladang itu kan memang dilakukan dengan cara membakar ya, yang tentu saja secara terkendali. Nah, sehingga kemudian ketika maklumat itu beredar tanpa dijelaskan bagaimana sebetulnya posisi masyarakat dalam hal ini peladang terkait dengan hak-haknya atas terbitnya maklumat itu, maka tentu kemudian maklumat ini dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, terlebih misalnya di samping maklumat booming itu ya dipasang di mana-mana, bahkan perusahaan yang sempat membersihkan lahannya dengan cara bakar sekalipun misalnya di dekat kota Pontianak ini juga pasang pelang ya yang maklumat itu cukup booming pada saat ini kan, menjadi semacam teror bagi masyarakat, ditambah dengan misalnya bagaimana patroli di lapangan di mana aparat kemudian menenteng senjata misalnya, lalu kemudian waterbombing sembarangan, serampangan terhadap upaya masyarakat di komunitas yang pada saat itu sedang membersihkan ladangnya dengan cara bakar secara terkendali, dengan bergotong royong dan mengantisipasi segala sesuatunya. Itu kan menjadi problem tersendiri kan jadinya. Dan memang ditambah lagi misalnya terbitnya instruksi presiden ya, nomor 11 tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tertanggal 24 Oktober 2015. Nah, kalau maklumat ini kan dia tanggal 7 Juli. Nah, lebih duluan terbit, yang mana Inpres tadi menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga termasuk juga kepala daerah di provinsi, kabupaten dan juga kota misalnya untuk melakukan langkah-langkah antisipasi termasuk juga tindakan hukum kan terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Lalu itu cukup masif terjadi ya di waterbombingnya juga serampangan, dan kebetulan pada masa-masa itu memang kita juga di lapangan ya, kita bisa ketemu warga yang kemudian bercerita bagaimana kemudian mereka merasa kesal, marah, kecewa, dan bahkan kemudian ada yang sempat mengatakan, wah kalau begini tahun berikutnya nggak bisa berladang lagi kalau begini katanya. Padahal kami ada juga yang bilang misalnya kami sudah lapor sama kepala desa, bahkan kami juga bilang sama pihak perusahaan yang kebetulan memang lahan kami dekat dengan perusahaan, tapi nyatanya tetap dipadamkan juga. Nah ini program. Lalu kemudian kita tahu memang di tahun 2015 itu kan memang kalau kita lihat dari aspek historis kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat itu ya gelombang tertinggi yang ketiga lah setelah tahun 97, 2005, 2006, kemudian 2015 kan, sehingga pada saat itu juga Presiden menyatakan dengan tegas bahwa pada tahun itu dan setelahnya memang jangan ada lagi terjadi petaka asap. Lalu di tahun 2018 kita tahu juga maklumat terbit juga ya yang secara substansi sama ya, berkaitan dengan larangan membakar, dan terakhir di Mei tahun 2020 di era Kapolda Pak Sigit saat sekarang ini, yang juga kemudian direspon beragam ya oleh masyarakat di komunitas. Nah, masih banyak atau tidak masyarakat di komunitas yang mengusahakan lahan pertanian dengan peladang sejauh ini di Kalimantan Barat? Iya. Apakah sudah berkurang dengan adanya maklumat ini? Iya, sebetulnya kalau kita mau jujur, praktik berladang baik dari sisi kuantitas, maksudnya jumlah orang yang berladang, maupun dari sisi kualitas luasan lahan yang dibuka, sebetulnya dari waktu ke waktu semakin mengecil ya, semakin berkurang. Tentu saja kemudian ini karena berbagai faktor ya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, salah satu faktor eksternal di samping memang masifnya izin konsesi pembukaan
lahan untuk kepentingan industri ekstraktif melalui izin yang diberikan oleh pemerintah misalnya, tentu saja kemudian terbitnya maklumat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sejak tahun 2015 hingga saat sekarang ini tentu kemudian berdampak pada aspek soal kualitas maupun kuantitas dari sisi praktik berladang tadi itu. Dan termasuk juga kemudian melahirkan menghantui masyarakat dengan rasa takut ya, semacam teror gitu ya bagi masyarakat, karena memang pada satu sisi kemudian maklumat ini tidak disertai dengan penjelasan yang baik, yang utuh kepada masyarakat di akar rumput soal bagaimana hak-hak mereka terkait dengan praktik berladang dengan berkearifan lokal. Sementara di satu sisi konstitusi misalnya dalam hal ini undang-undang memberikan payung hukum perlindungan terkait dengan praktik berladang yang dilakukan secara turun-temurun. Baik, teman-teman selalu menyuarakan petaka asap setiap tahunnya. Nah, apakah dari pantauan teman-teman aktivitas perladangan yang dilakukan masyarakat apakah memang jadi penyumbang terhadap kabut asap yang terjadi? Karena memang itu yang menjadi sorotan juga saat ini. Iya, saya kira memang kejadian kebakaran yang menyebabkan terjadinya petaka asap di tahun 2019 ya, ini terakhir setidaknya saya kira itu jelas mengkonfirmasi soal sebetulnya sumber petaka asap ini dari mana. Kita ingat bagaimana kemudian Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penyegelan terhadap setidaknya misalnya kalau di Indonesia ada 50 lebih perusahaan ya yang mengalami kebakaran dalam wilayah konsesinya, dan 30-an lebihnya itu di Kalimantan Barat. Ya. Dan pemerintah provinsi juga mengumumkan itu dan bahkan akan melakukan tindakan tegas katanya terkait dengan sejumlah perusahaan ini. Meskipun belakangan kita tahu bahwa sejauh ini sepanjang sejarah terjadinya karhutla yang diindikasikan melibatkan perusahaan, sejauh ini belum ada tindakan hukum tegas atas perusahaan-perusahaan yang mengalami kebakaran dalam wilayah konsesinya. Selain hanya diberikan terakhir di 2019 kemarin hanya diberikan peringatan. Nah, sementara kemudian kita lihat misalnya kasus yang dialami individu, dalam hal ini masyarakat di komunitas, itu justru jauh lebih tegas misalnya kan, dengan salah satunya cepat ada kasus misalnya terutama berkaitan dengan peladang ya di Sintang kemarin yang diproses hukum sampai sidang ya, dan kemudian divonis bebas misalnya. Lalu kasus di Bengkayang misalnya yang juga divonis bebas, tapi di Sanggau itu kan kemudian divonis bersalah. Dan saya kira situasi ini menjelaskan bahwa menggambarkan bahwa budaya penegakan hukum yang tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas itu masih terkonfirmasi. Dan ini juga menjelaskan saya kira bahwa negara melalui pemerintah terutama melalui penegakan hukum ya, penegak hukumnya kemudian masih tidak begitu cukup kuat untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan terutama menyentuh kelompok korporasi yang yang memang kemudian terindikasi terlibat dalam kasus karhutla. Ada kekecewaan dari kawan-kawan dari Persatuan Peladang? Ya, saya kira ini mengkonfirmasi bahwa situasi penegakan hukum yang tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas, ini mengkonfirmasi bahwa energi kita, terutama energi negara melalui pemerintah penegak hukumnya itu belum begitu kuat. Dan ketika tidak kuat dan apalagi misalnya tidak ada yang tersentuh, justru ini bisa berimplikasi negatif sebetulnya terhadap penilaian publik.
atas keseriusan negara dalam melakukan tindakan hukum terhadap kelompok korporasi ini. Dan menurut kita harusnya negara atau pemerintah itu nggak boleh kalah, nggak boleh tunduk pada kekuatan modal untuk menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri. Padahal bagaimana dengan aktivitas peladang tahun 2020 ini? Kita lihat bahwa hingga memasuki awal Juli, Kalbar masih diguyur hujan. Agak bergeser sepertinya dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada bulan Juli biasanya sudah mulai musim panas dan sudah terjadi karhutla, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Bagaimana Anda melihat aktivitas perladangan untuk tahun ini sendiri? Iya, saya percaya bahwa praktik berladang saat sekarang ini kan memang tengah dan sedang dilakukan oleh masyarakat di komunitas. Sekalipun memang dari sisi waktu misalnya agak sedikit bergeser ya, karena biasanya kalau udah memasuki bulan Juli, kemudian hingga ke Agustus dan awal September, itu masa di mana peladang membersihkan ladangnya dengan cara bakar. Apalagi baru beberapa diantaranya melaksanakan gawai ya. Betul, dan memang kita juga tentu saja menyampaikan selamat karena telah menyelenggarakan gawai ya, padi, terutama bagi masyarakat di komunitas ya, pesta syukur padi, yang mana kita tahu bahwa ini menandai siklus pertanian terutama berladang yang dilakukan pada tahun sebelumnya, berakhirnya masa siklus berladang pada tahun sebelumnya, dan menandai juga sekaligus ya dimulainya peradangan yang baru ya, terutama di tahun 2020 sekarang ini ya, oleh peladang. Nah, tentu kita melihat bahwa kita berharap praktik berladang tetap dilakukan tanpa harus dihantui dengan rasa takut ya. Pastikan dilakukan secara terkendali dan berkearifan lokal, karena jelas bahwa praktik berladang itu usaha legal untuk memenuhi hak atas pangan ya, pangan yang diusahakan selama ini secara turun-temurun, dan juga bagian dari upaya untuk memastikan agar siklus kehidupan masyarakat di komunitas sebagai bagian dari masyarakat adat ya, ada aspek sisi yang berhubungan dengan kehidupan sosial ya, budaya, aspek religi, spiritualitas, itu kemudian bisa terus dilanjutkan. Dan tentu kemudian kita sangat berharap agar pemerintah memberikan kepastian perlindungan terhadap hak-hak rakyatnya, terkhusus kepada hak-hak atas kepada peladang, agar saat berladang masyarakat di komunitas itu tanpa kemudian merasa takut. Ada peraturan daerah di tingkat provinsi tentang masyarakat, perlindungan masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat yang sampai hari ini tidak genah-genah ini. Sejauh mana sebenarnya perda ini juga bisa membantu komunitas masyarakat adat, karena yang rata-rata berladang ini masyarakat adat, untuk mengusahakan lahan pertanian dengan cara perladangan. Iya, memang dalam beberapa tahun belakangan inilah setidaknya yang memang kemudian perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kalimantan Barat ini jalan di tempat ya, dan yang kita lihat kemudian kan memang kuatnya tarik menarik kepentingan ya. Nah, tentu kemudian kita merasa menyayangkan sebetulnya ya, kenapa kemudian bahwa perda ini tidak kunjung tuntas, tidak kunjung disahkan. Padahal sebetulnya ketika payung hukum terkait dengan
pengakuan dan perlindungan keberadaan masyarakat adat itu ada, dia bisa memberikan dampak positif bagi bukan hanya pada keberadaan masyarakat adat sebenarnya dengan perlindungan wilayah yang ada dalam wilayah komunitas, tapi juga sebetulnya dia memberikan dampak yang dia akan berdampak positif bagi keberadaan masyarakat lokal yang lainnya, termasuk juga masyarakat urban di perkotaan kan, karena relasi antara masyarakat lokal, masyarakat kota dengan kemudian masyarakat adat yang memang memiliki keterhubungan langsung dengan sumber daya sekitar ya, hutan, tanah misalnya, dia tidak bisa dilepaskan. Nah, kita bisa bayangkan misalnya masyarakat di kota, di samping air bersihnya sumbernya dari air hujan, juga terutama dari sumber air dari mata air pegunungan kan, yang sumber airnya itu adanya di wilayah-wilayah, di kantong-kantong masyarakat adat ya, yang kemudian didapatkan, kemudian dibawa ke kota. Belum lagi hasil bumi yang lainnya, hasil pangan yang lainnya, termasuk juga udara bersih kan, yang kemudian didapatkan dari itu. Jadi saling beririsan sebenarnya, saling terkait. Nah, belum lagi bicara soal bagaimana kemudian ketika alam ya, sumber daya alam kemudian diporak-porandakan misalnya oleh industri ekstraktif ya, untuk kepentingan perluasan usaha misalnya di bidang perkebunan, tambang dan lainnya, yang kemudian berdampak serius pada aspek lingkungan hidup maupun sisi kemanusiaan misalnya, yang kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan, lalu lahir bencana. Nah, itu kan juga kemudian pada akhirnya berimplikasi ya, berdampak serius pada keberadaan siapapun ya yang disasar oleh bencana ekologis itu. Oke. Bagaimana Anda melihat komitmen pemerintah daerah? Beberapa kali gubernur tahun lalu bahkan mengatakan ya peladang juga harus mendapat perhatian. Ya, pertama bahwa harus kita akui dengan jujur bahwa selama ini sebetulnya negara melalui pemerintah tidak menaruh perhatian dan keberpihakan serius kepada keberadaan peladang. Misalnya itu bisa terkonfirmasi dari nggak pernah ada selama ini pembinaan yang dilakukan secara langsung terhadap peladang tradisional yang ada di komunitas. Tidak ada penyuluh pertaniannya ya? Iya, tidak ada penyuluh itu. Saya kira itu mengkonfirmasi bahwa situasi itu memang belum terjadi. Bahkan kemudian misalnya sejumlah tokoh publik misalnya ya, seringkali kemudian melontarkan pernyataan-pernyataan yang negatif, tuduhan-tuduhan miring kepada peladang yang dianggap sebagai penyebab ya, terjadinya banyak yang bencana asap. Asal sudah membakar berarti ya harusnya dihukum. Ya. Sejak tahun 97 misalnya kita ingat ada pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Kalbar, Insinyur Karsan Soekardi misalnya, yang menyatakan statement itu meskipun pada saat itu sempat sanksi ya, ada capa mulut. Lalu di sekitar tahun 2018 kalau nggak salah almarhum Pak Sutopo ya, yang BNPB ya dari BNPB ya, mengaitkan itu dengan Karhutla ya. Lalu juga yang terakhir di September 2019 kemarin, pernyataan
Pak Wiranto selaku Menko Polhukam, di mana kawan-kawan juga datang ke sana, yang pada saat itu kemudian direspon teman-teman ya di Kalimantan Barat ini, termasuk juga oleh Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat yang sempat bersurat dan bahkan kemudian sempat melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Politik Hukum dan Keamanan RI. Pernyataan sikap apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman terkait Karhutla dan Peladang? Silakan. Iya, pertama bahwa praktik berladang, di mana salah satu tahapannya itu melakukan pembersihan dengan cara bakar, itu berbeda dengan Karhutla, ya. Berbeda. Iya, berbeda dengan Karhutla, karena kita tahu bahwa praktik berladang itu dilakukan dengan sengaja, karena itu dilakukan dengan terkendali, terkontrol, dengan berkearifan lokal. Bahkan ada mekanisme penyelesaian secara internal yang memang sejak dulu itu sudah diterapkan oleh masyarakat di komunitas sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur peladang. Nah, sementara dalam cerita soal kebakaran hutan dan lahan ini nggak jelas ini maksud tujuannya apa, selain nggak jelas maksud dan tujuannya, selain hanya ini kemudian motifnya untuk kepentingan untuk kepentingan profit kalau dia berhubungan dengan pembukaan lahan dalam skala luas ya untuk kepentingan korporasi misalnya. Nah, karena kita ingat bahwa dalam cerita terkait dengan pembersihan lahan dengan sengaja secara lebih luas untuk kepentingan perusahaan juga itu terjadi. Dan kita ingat juga misalnya di upaya penegakan hukum terkait dengan kasus Karhutla yang melibatkan perusahaan selama ini juga tidak terlihat ya, terutama untuk kalau kita lihat aspek historisnya di Kalimantan Barat. Meskipun kita tahu terakhir misalnya di tahun 2019 kemarin pemerintah gencar menyampaikan informasi terkait dengan indikasi keterlibatan perusahaan, sejumlah perusahaan. Bahkan pemerintah pusat melalui Gakum KLHK misalnya melakukan penyegelan terhadap ada 50 lebih perusahaan yang mengalami kebakaran di Indonesia ya, terutama di Sumatera dan Kalimantan Barat. Dan Kalimantan Barat itu terbanyak yang disegel, ada 30 lebih misalnya kalau kita ikuti sebagaimana berita di media. Dan berujung pada apa? Yang kalau kita lihat hanya pada pemberian surat peringatan. Sementara masyarakat di komunitas, terutama peladang, justru kemudian diproses hukum. Jika sempat masyarakat peladang ini berbicara dengan presiden, ya, apa kira-kira yang jadi poin utama yang ingin disampaikan? Tentu peladang ingin ada kepastian, ya, kepastian terkait dengan keberpihakan negara, untuk menegaskan bahwa sebetulnya peladang adalah pejuang kehidupan, peladang adalah pejuang kedaulatan pangan, dia bukan penjahat. Karena jelas juga pemerintah melalui konstitusi yang dibuat memberikan perlindungan, sehingga kemudian kehadiran keberpihakan negara dalam hal ini pemerintah dipimpin oleh presiden saat sekarang ini mestinya hadir dan berpihak pada peladang untuk memastikan keberlanjutan kehidupannya, karena praktik berladang yang dilakukan kan sebetulnya upaya untuk memenuhi hak atas pangan yang ketika itu dilakukan rakyat dalam hal ini peladang sebetulnya dia membantu meringankan beban apa yang menjadi kewajiban negara kan, atau kewajiban pemerintah dalam memenuhi kewajiban asasi negara
terhadap pemenuhan hak asasi rakyatnya, dalam hal ini peladang. Oke. Baik, demikian luar biasa Pak Hendrikus Adam, dan terima kasih sudah hadir bersama saya saat ini untuk membahas tentang intinya tadi peladang bukan penjahat ya, seperti yang sering disuarakan oleh teman-teman dari Persatuan Peladang Kalimantan Barat. Dan demikian teman-teman perbincangan saya dengan Hendrikus Adam dari Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat yang juga aktivis wahana lingkungan hidup Indonesia Kalimantan Barat terkait peladang bukan penjahat seperti yang sering dikampanyekan oleh teman-teman dari Persatuan Peladang Tradisional. Semoga saja perbincangan ini bermanfaat, dan jangan lupa like and subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa.